Selamat sore, perkenalkan nama saya Diki Ananda Sitepu. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait makalah yang sudah saya buat terkait mata kuliah Business Intelligence. Dosen pengampunya adalah Bapak Catur Nugroho. Makalah yang saya buat berjudul Pemanfaatan Business Intelligence dalam Analisis Penjualan dan Segmentasi Pelanggan dalam Mendukung Keputusan Pemasaran. Ada beberapa latar belakang yang menjadi concern saya dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi menghasilkan data bisnis yang sangat besar, namun banyak perusahaan belum mampu mengolahnya menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan, dan diikuti dari 6 lainnya yang menjadi latar belakang. Oleh karena itu, pemanfaatan bisnis intelligence dalam analisis penjualan dan segmentasi pelanggan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun landasan teori yang dapat saya ambil itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengertian dari business intelligence sendiri. Business intelligence sendiri itu adalah sebuah profesi yang bertugas mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang tepat. Di sini juga saya melampirkan ada beberapa pengertian menurut para ahli dan manfaat business intelligence dapat dibaca dalam PPT yang sudah saya share. Nah, selanjutnya adalah apa itu data penjualan? Data penjualan adalah catatan lengkap tentang semua transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu. Data ini mencakup informasi seperti produk, layanan yang terjual, jumlah, harga, total pendapatan, serta waktu dan lokasi transaksi. Di sini ada beberapa fungsi dari data penjualan. Selanjutnya adalah segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan mengacu pada pembagian sasaran pasar menjadi kelompok yang dapat dikelola dan layak sesuai dengan karakteristik bersama untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan tepat. Jenis segmen pelanggan ada 5 dan fungsi segmentasi pelanggan ada 4. Bisa dibaca juga dalam share yang sudah PowerPoint yang sudah saya share. Nah, langsung saja dalam pembahasannya, pemanfaatan bisnis intelligence dalam analisis penjualan. Yang pertama, bisnis intelligence mengubah data penjualan menjadi informasi yang bernilai. Selanjutnya, membantu perusahaan memantau kinerja penjualan melalui data warehouse dan dashboard. Business intelligence dapat mengidentifikasi produk terlaris, tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan business intelligence mendukung pengambilan keputusan terkait stok, harga, dan pengembangan produk. Tantangan dalam penerapan business intelligence ada 2, yaitu kualitas data yang rendah dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Nah, business intelligence dalam segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Business intelligence memanfaatkan data transaksi dan perilaku pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan secara akurat. Metode yang digunakan dalam makalah ini ada 2, yaitu RFM, Recency Frequency Monitoring, dan Data Mining dan Clustering. Manfaat segmentasi itu ada 3, yaitu mengidentifikasi pelanggan loyal, 2, menemukan pelanggan potensial, dan 3, mengurangi resiko kehilangan pelanggan. Nah, dampak business intelligence terhadap pengambilan keputusan pemasaran. Business intelligence mendukung keputusan pemasaran yang objektif dan berbasis data. Hasil analisis yang digunakan itu berguna untuk menentukan target pasar, menyusun strategi promosi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Business intelligence dalam pengambilan keputusan juga membantu perusahaan memberikan promosi yang lebih tepat sasaran. Dashboard analitik memungkinkan pemantauan kinerja pemasaran secara real time, dan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan penyusunan strategi dengan cepat. Menurut penulis ada 2 temuan utama dan pandangan dari penulis. Temuan utama itu
menurut penulis ada keberhasilan bisnis intelligence tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga kesiapan organisasi. Yang kedua, banyak perusahaan fokus mengumpulkan data namun belum optimal mengolahnya menjadi insight bagi perusahaan. Pandangan penulis, nilai utama bisnis intelligence terletak pada kemampuan menghasilkan informasi untuk mendukung keputusan bisnis. Implementasi bisnis intelligence membutuhkan adaptasi organisasi, pelatihan SDM, dan evaluasi berkelanjutan. Perusahaan harus memperhatikan privasi dan keamanan data pelanggan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari makalah yang sudah saya buat itu ada beberapa. Yang pertama, bisnis intelligence berperan penting dalam mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Bisnis intelligence membantu analisis penjualan melalui identifikasi tren pasar dan pola pembelian pelanggan. Bisnis intelligence mendukung segmentasi pelanggan sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Keberhasilan penerapan bisnis intelijen dipengaruhi oleh 3, teknologi yang digunakan, kualitas data, dan kompetensi sumber daya manusia. Yang terakhir, bisnis intelligence mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemasaran dan daya saing perusahaan. Saran saya sebagai penulis dalam penelitian selanjutnya mungkin, yang pertama mengoptimalkan pemanfaatan bisnis intelligence dalam pengelolaan data penjualan dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas data agar hasil lebih akurat, analisis lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bisnis intelligence. Yang keempat, menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan strategi bisnis. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data empiris atau studi kasus agar hasil lebih aplikatif. Nah, dalam menyusun makalah yang sudah saya buat, dalam tugas ini ada beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam penyusunan makalah ini. Dapat dilihat dalam layar. Dan ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.